Yang kedua, Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Samping itu juga Allah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sina. Jadi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu di Gua Hiro, kalau Nabi Musa namanya di Bukit Tur Sina. Makanya ada kita baca surah At-Tin, Wat-Tin, Waz-Zaitun, Wa-Turi Sinin Tur Sina. Nah, di sini pada tanggal 10 bulan. Makanya orang-orang Yahudi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi lagi pada ngapain? Puasa sebagai rasa syukur dan gembira mereka karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kalau diceritain ceritanya panjang sampai maghrib nggak selesai. Udah tahu ceritanya Bu ya? Akhirnya lautan terbelah menjadi dua, Nabi Musa dan pengikutnya selamat sedangkan Fir'aun terus mengejar, tapi di tengah lautannya kembali menjadi satu. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah lautan. Kemudian yang ketiga, Allah angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Artinya Allah berikan derajat yang tinggi kepada Nabi Idris. Juga ada yang mengatakan ke tempat yang tinggi Allah angkat ke langit. Ini pada tanggal 10 daripada bulan Asyura. Kemudian yang keberapa Bu? Yang keempat, Allah selamatkan, Allah keluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Nah, Nabi Yusuf di penjara gara-gara apa Bu? Difitnah. Ya, itu perempuan Siti Zulaikha yang memfitnah, dibilang Nabi Yusuf yang ngapain? Memperkosa, padahal dia yang tergila-gila. Ya, karena gantengnya, makanya pembesar kerajaan melihat kegantengan Nabi Yusuf dikasih pisau sama apel, bukan apel yang dia iris, tangannya berdarah sampai berdarah-darah nggak berasa. Itu makanya dibuktiin di situ. Dan di sini Allah keluarkan Nabi Yusuf dari penjara juga pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Kemudian yang kelima, Allah sembuhkan, Allah kembalikan penglihatan Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini kan bapaknya Nabi Yusuf. Ketika Yusuf gak ada, bahkan dibilang sudah dimakan serigala. Padahal Nabi Yusuf diapain sama saudaranya? Dibuang ke dalam sumur. Tuh pinter banget tuh saudaranya. Dia potong tuh binatang, dia lumurin ke darahnya, ke bajunya Nabi Yusuf. Dia bilang ke ayahnya Nabi Yakub kalau Yusuf udah meninggal dimakan serigala. Nih buktinya, bajunya ada apanya? Darahnya. Terus bersedih Nabi Yakub sampai akhirnya matanya buta dan Allah kembalikan penglihatannya pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi Daud diampuni dosa-dosanya juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Sulaiman Allah berikan kerajaan untuk menyambut kedatangan Ratu Balqis. Ini juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan juga kepada Nabi Muhammad Allah ampuni segala dosanya, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Nah, inilah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi pun pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Makanya hari Asyura ada ulama yang mengatakan disebut dengan hari kemenangan. Nah, kita di sini disunahkan untuk berpuasa. Maka puasa kita seperti minggu lalu yang sudah saya sampaikan, supaya puasa kita tidak menyerupai puasanya orang-orang Yahudi, Nabi menganjurkan diiringi dengan tanggal 9. Bahkan bagusnya 9, 10, 11. Kira-kira tanggal 9 jatuh hari apa Bu? Pas hari Kamis. Maka kalau kita puasa hari Kamis, dapat puasa
hari Tasu'a, dapat nilai puasa sunnah hari Kamis. Kebetulan tanggal 10-nya kan hari Jumat. Kalau Jumat kita puasa sendiri dimakruhkan. Kalau Jumat harus diiringi dengan hari Kamis, atau Jumat kita iringi dengan hari Sabtu. Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan. Hari Kamis, Jumat, bahkan bagus ditambah dengan hari Sabtu kita bisa berpuasa. Siapa orang yang puasa di tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura, maka Allah ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah lewat. Tapi dosa yang kecil. Kenapa? Karena kalau dosa besar hilangnya dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa kecil pun kalau kita tumpuk, lama-lama dosa kecil kita jadi apa? Jadi besar, jadi banyak, jadi bertumpuk kayak gunung. Naudzubillah. Mudah-mudahan di tahun ini Allah kasih kita kesempatan badan yang sehat, kita bisa bersedekah, kita bisa ikut berbagi, kita bisa silaturahim, kita bisa berpuasa, dan hal-hal yang sunnah yang dianjurkan. Insya Allah. Masih ada waktu, kita beri buka Al-Quran. Itu sedikit saya sampaikan. Kadang yang namanya setahun sekali kita suka apa tuh? Sudah lupa. Jangan lupa yang setahun ibu ya, yang seminggu aja udah lupa, apalagi udah lama, udah banyak apanya, banyak lupanya. Ya, kita selanjutnya kita buka kitab suci Al-Quran kita hari ini. Kita berada di surah An-Nisa ayat 21.